Aku menyiapkan makan malam lalu memberikannya kepada ketiga tamu kan? Baiklah, kau masih muda, tapi pekerjaanmu sangat bagus. Dari sekarang kau akan menjadi kepala chef. Biarkan orang lain saja yang mengantar makanannya. Sementara itu, Afang yang dipanggil oleh si Ayah Silin. Ayah Silin, ini aku. Oh, Afang. Baguslah, aku mengkhawatirkan keberadaanmu tadi, kata si Ayah. Ayo duduk, sambil berbatuk-batuk. Kata si Ayah. Si Afang pun bertanya, kok kelihatan tidak sehat, Ayah? Aku merasa tidak enak badan, mungkin ini adalah keberangkatanku hampir tiba, kata si Ayah. Tapi itu bagus, setidaknya aku akan segera pergi ke surga. Tapi aku tidak bisa membantumu lagi. Si Afang pun yang mulai ragu, Ayah, apa surga itu benar-benar bagus? Kau ada masalah apa, Afang? Kenapa kau bicara seperti itu? Afang pun menjawab, maksudku, surga itu sepertinya tidak ada, Ayah. Apa maksudmu? Itu cuma kebohongan yang dibuat oleh Tuhan utusan. Jadi apa gunanya, kata si Afang. Namun si Ayah pun yang marah. Apa kau bertemu dengan orang asing, Afang? Kenapa kau malah menanyakan hal seperti ini? Aku cuma sangat penasaran, Ayah. Si Afang pun yang merasa kaget. Tidak perlu penasaran, bagaimana kau bisa mempertanyakan surga, kata si Ayah sambil marah. Ini adalah tempat perlindungan terakhir kita, rumah terakhir kita selamanya. Jangan tanyakan hal ini lagi, sambil muncrat-muncrat. Si Ayah berteriak kepada si Afang. Kau paham, Afang? Maafkan aku, Ayah. Sambil bergetar, Afang pun meminta maaf. Ingat, utusan Tuhan telah memberi kita kesempatan dan jangan percaya kepada perkataan orang lain. Karena iblis punya banyak wajah, kau harus belajar membedakan mereka. Saat kiamat datang, iblis mengambil harta karunku. Aku yakin dia sedang menungguku di surga. Sambil memikirkan anaknya yang sudah tiada, yang harus kulakukan adalah reuni dengannya. Dulu aku adalah pedagang bodoh, tapi kalau tidak ada utusan Tuhan, aku tetap menjadi pedagang bodoh. Kau harus senang dengan kesempatan langka ini, Afang, sambil menangis. Baiklah, aku paham, Ayah. Ini waktunya kita berdoa lagi. Ayo kita pergi. Si Ayah pun sambil mengambil topeng ambunya. Ayo kita pergi. Jangan berpikir seperti itu lagi dari sekarang, oke? Pakai topeng ambumu, Afang. Ya, aku paham, Ayah. Afang pun sambil menatap si Ayah. Afang pun sambil menatap si Ayah dengan kecurigaan. Sementara itu di kantin, suasananya sedang ramai. Lihat mereka kurus dan kering. Mereka tinggal tulang sambil berbisik. Kakak Wang, biarkan saja para gadis yang bawa makanan. Aku sudah mengatakan pada mereka agar tetap tenang. Kita cuma harus tahu di mana keberadaan Yue. Kita akan melakukan ini malam ini. Baiklah, aku harap mereka bertindak cerdas. Aku tidak takut pada Muachen, tapi yang ku takutkan adalah perempuan gila itu, si Dr. Zhu. Aku takut dia berbuat seenaknya lagi. Ayo mulai membagikan makanan. Rupanya itu adalah si Ayah dan si Afang. Baiklah, kata yang lain. Topeng biru ini seharusnya adalah Afang. Kalian semua mulailah berdoa, kata si Ayah. Ajaran Tuhan sampai ke hatiku. Yang lainnya pun mengikuti ucapan si Ayah. Terima kasih sudah memberikan kami makanan. Ada apa? Afang pun memberi kode kepada Wang Bin. Apa kau memintaku untuk keluarga bersamamu, Afang? Sepertinya dia mau berbisik tentang Yue. Baiklah, aku akan ikut denganmu. Sementara itu si Dr. Zhu dan si Achen ikut dengan si Cabi. Halo Junior, ada apa? Mereka melihat kau akan menarik perhatian laki-laki ini dan aku akan menyusup ke dalamnya. Bagaimana? Baiklah, itu rencana yang bagus. Lalu mereka sampai di suatu ruangan. Masuklah, kata si Cabi. Mereka pun bersiap-siap untuk menyerang si Cabi. Mereka terkejut, itu adalah petugas Miao dan Kolonel Zhao. Ada Yue juga di sana. Cepat bawakan makanan itu kepada para tamu terhormat kita. Achen pun yang membawa makanan kepada Yue dan yang lainnya. Bolehkah aku bertanya, apakah kau sendiri yang menjaga tempat ini, kata Achen. Ngomong apa? Ya, memangnya aku sendiri. Lakukan saja tugasmu, nggak usah banyak bacot. Cepat kasih makanannya sama mereka. Namun tiba-tiba saja Dr. Zhu memberikan suatu kejutan kepada si Cabi. Hiya, rasakanlah tendanganku. Sin pun berpindah, berakhir akan kegelapan. Lalu doanya pun selesai. Wah, makanan ini terlihat enak. Aku sudah lama tidak melihat makanan ini. Tunggu, kita belum bisa menikmati makanan ini, kata si Ayah. Apa maksudnya? Bukankah kita sudah berdoa? Iya, kenapa? Yang lain juga bingung. Kita berdoa di sini bukan cuma untuk utusan memberikan kita tempat perlindungan di akhir dunia, tapi juga untuk lari dari neraka dan pergi ke surga. Tapi selalu ada saja orang yang dirayu oleh iblis. Apa maksudnya? Aku tidak mengerti apa yang dia maksudkan. Apa kita bisa makan saja? Apa ada yang salah? Apa kita ketahuan? Kata Kapten Liu.
Bukan para pengikut di antara kita, tapi para iblis yang ada di luar. Mereka mau menghancurkan kepercayaan kita. Iblis, apa ada penyusup di sini? Siapa mereka? Di mana penyusupnya, Ayah? Aseng, sepertinya kita ketahuan. Bersiaplah. Mereka berkulit kan manusia di sana. Mereka adalah penyusupnya, sambil menunjuk Aseng dan Kapten Liu. Mereka ingin menghancurkan hidup damai kita. Mereka pun yang panik. Sepertinya kita ketahuan. Rupanya Doju juga ada di sana. Kenapa kami ketahuan? Apa ini ulah Afang? Sambil curiga Doju. Aku singkirkan para iblis itu, kata warga. Bajingan kau, memangnya kau bisa menyingkirkan kami? Santai saja, Afang. Mereka adalah rakyat biasa. Namun ada seseorang yang akan menggigit. Apa kau menggigit? Lo ini kan manusia, bukan zombie, goblok. Menyingkirlah dariku. Santai saja. Apa menurut mereka terlihat seperti orang biasa? Mereka lebih mengerikan dan luarkar. Mereka itu manusia, bisa berpikir. Jangan ragu, hajar mereka. Aseng benar. Aku tidak boleh ragu, hajar mereka. Lalu tiba-tiba saja si Aseng ditombak oleh seseorang. Tombak. Aseng, kau tidak apa-apa. Semuanya tangkap mereka. Aseng pun, kau berani menyerangku? Senjata seperti ini tidak akan bisa mengalahkanku. Dia menarik tombak. Kemari kau. Si tombak pun langsung terseret ke depan ke arah Aseng. Little Monkey. Dia pun dihajar oleh Aseng. Senpam. Ya, kecak sambil memuntahkan darah di dalam topengnya. Aseng memang hebat. Kau tidak apa-apa, Aseng. Aku akan bawamu keluar. Tidak apa-apa, cabut saja ini. Jangan, aku masih bisa bertarung. Bantu aku menariknya keluar. Tidak, kau akan pendarahan hebat jika aku mencabutnya, kata Doju. Itu lupakan itu. Aku tidak apa-apa. Cepat saya cabut. Kalau begitu tahanlah. Baiklah. Doju pun mencabut panahnya. Cabut. Dia pun mentotok titik aliran darah Aseng. Menyingkirlah. Sementara itu Paman Liu masih menghadapi beberapa warga di sana. Bertahanlah Little Monkey. Pendeta, akhirnya aku bisa ke surga. Bertahanlah Little Monkey. Aku akan membawamu ke utusan agar bisa disembuhkan. Tidak, pendeta. Aku ingin pergi ke surga. Cailah, surga lagi. Surga semurah itu ya di sini ya. Gua nggak tahu gimana pemikirannya nih orang-orang. Kalau begitu pergilah, kata si ayah. Aku takut Aseng dan Brother Bin juga sudah ketahuan. Sekarang kita harus pergi dari sini. Mereka bertiga sangat kuat, kita tidak bisa melawan mereka. Mereka memang iblis, kata warga di sana. Kalian semua pergilah. Pembawa utusan Tuhan datang. Lalu tiba-tiba saja si Noves datang. Kita lihat apa yang mereka lakukan. Hancurkan mereka, pembawa pesan. Monster itu lagi. Dia yang melukaiku waktu itu. Dia mengendalikan tubuhku waktu itu. Dasar tai. Lalu si monsternya pun menyerang mereka. Utusan Tuhan, kenapa kau menyerang kami? Di si utusan itu malah menyerang para warga. Kenapa mereka menyerang orangnya sendiri? Utusan merasuki mereka. Ini keajaiban, kata yang lain. Wah, kayaknya saking gilanya warga ini sampai orang yang diserang aja disebut direstui sama utusan Tuhan. Aseng, mereka sepertinya mirip denganmu seperti waktu itu. Mereka dirasuki oleh monster akar itu. Rupanya orang yang dirasuki oleh si akar menjadi monster zombie tanaman. Fang, tidak ada orang di sini. Katakan saja apa yang membawamu ke sini untuk membunuh istri-istriku. Tapi Afang sambil menyuruh Wang Bin diam. Dia hanya menyuruhnya untuk mengikutinya. Lalu mereka pun tiba di suatu tempat. Lihat, ada sesuatu di bawah. Ada sesuatu di bawah. Itu mereka. Akhirnya kita bertemu pelintas. Terdengar sesuatu muncul dari atas. Rupanya itu adalah si vampir dalam mode kelelawar-nya. Lama-kelamaan tubuhnya mulai bersatu. Dan akhirnya mereka pun bertemu secara langsung. Dan si vampir pun telah menjadi wujud utuhnya. Aku bertemu denganmu malam ini. Tapi kau tidak datang sendiri sepertinya. Kau utusan Tuhan kan? Dasar bacot. Apa semua pelintas sama kasarnya sepertimu? Tapi kau punya kemampuan, makanya kau sombong. Benar kan? Dari nada suaramu sepertinya kau sangat mengenal penambang itu. Kalau kau kenal dia, maka pembicaraan kita akan lancar, kata si vampir. Aku tidak tahu kenapa dia tidak menyingkirkanmu. Tapi kau sangat sial bertemu denganku. Semua raja mayat adalah musuhku. Kalau begitu, kau bisa menghitungku.
mengikutiku. Jika itu yang kau mau, kata si vampir. Apa yang kau maksudmu? Aku akan berikan emas padamu. Apa yang kau mau? Maksudmu emas? Ya, pelintas terakhir datang kemari dan mengambil banyak emas dariku, kata si vampir. Untuk berteman dengan kami harus memberikan dia banyak emas. Tentu saja aku menyimpan beberapa aja untuk berjaga-jaga kalau ada orang sepertimu datang lagi, kata si vampir. Jadi penambang itu sangat kuat, tapi kenapa dia malah bekerja sama dengan Raja Mayat, kata si Wang Bin. Aku berbeda dari dia. Aku tidak mau berteman dengan monster sepertimu dan seperti kalian. Kenapa penambang itu berdamai denganku, kau bilang? Kata si vampir. Itu karena dia tahu kalau dia melawan aku dia tidak punya kesempatan untuk menang. Dia takut padamu, tapi aku tidak. Sayang sekali, aku sangat kuat, kata si Wang Bin sambil pede. Tapi Wang Bin ditodong oleh seseorang, rupanya itu si Afang. Afang, kau kenapa? Tidak, kau bukan Afang, kau adalah orang lain. Dia pun disikut oleh si Wang Bin. Kalian menggunakan ini untuk mendalikan orang. Dasar tai, kau benar-benar musuh yang paling rendah yang pernah kuhadapi, kata Wang Bin. Tiba-tiba saja Wang Bin pun mengeluarkan jurus Vajrapam ke arahnya. Kau tidak bisa menyakitiku, kata si vampir. Si vampir pun berubah menjadi kelelawar dan berpencar. Dia bisa berubah menjadi kelelawar untuk menghindari seranganku. Biarkan saja, aku selamatkan dulu para istri-istriku, kata si Wang Bin. Miau miau, Yue, Xiaoqiang, kalian tidak apa-apa. Miau miau, kau kenapa? Sepertinya miau miau terkena hipnotis. Miau miau, jawab aku. Saat dia menyentuhnya, tiba-tiba saja sesuatu datang ke arah tubuhnya. Xiaoqiang, kenapa? Ada apa denganmu, kata Wang Bin. Jadi apa mereka semua seperti ini? Ini pasti trik bajingan itu. Rupanya ini adalah trik si Noves yang menirukan tubuh para istri Wang Bin. Kakak Wang, cepat lari kakak Wang, kata yang lain. Mereka juga mendapatkan Achen dan Dr. Zhu. Larilah sendiri kakak Wang. Larilah, Yue benar, larilah. Kemampuan Raja Mayat ini terlalu aneh. Kau harus lari dulu baru nanti datang lagi untuk menyelamatkan kami, kata Miao Miao. Tidak, bagaimana bisa aku meninggalkan kalian? Kau tidak bisa melawan mereka sendirian. Kembalilah ke tempat berkumpul dan laporkan ini kepada perusahaan. Lalu bawa pasukan untuk menghancurkan mereka semua, kata si Dr. Zhu. Berlutut, tiba-tiba saja ada seseorang yang menyuruh mereka berlutut. Kau sangat banyak ngoceh bajingan, percayalah aku akan buat kalian memohon untuk hidup atau mati. Ternyata itu adalah setutup mata. Apa kau mau mencobanya sekarang? Sambil mengeluarkan lidah psikopatnya. Sudah aku bilang, kau tidak akan bisa menang, kata si vampir. Tapi aku masih tidak mau menjadi musuhmu. Aku tahu kalian para pelintas bepergian keluar bumi, bukan? Ini adalah kekuatan dewa yang sebenarnya. Pelintas, sebenarnya apa yang dimaksud? Sementara itu Kapten Zhao masih berpikir, apa Wang Bin bukan berasal dari sini? Memang benar, bagaimana bisa orang biasa terus-terusan mengalahkan Raja Mayat? Jika dipikir-pikir lagi, semua ini adalah masuk akal. Dia selalu muncul di saat-saat yang kritis. Jadi begitu. Omong kosong yang kau katakan, aku tidak mengerti sama sekali, kata Wang Bin. Sepertinya kau belum tahu detailnya dibandingkan darangan para pelintas lainnya. Kau cuma pemula rupanya. Kalau begitu, aku akan menunjukkannya padamu. Apa yang terjadi di sini? Kau mau apa? Si vampir pun menyentuh dahi Wang Bin. Di mana ini? Santai, ini adalah dunia yang kubuat. Bisa kubuat. Intinya, kau terkena hipnotisku. Kau masih di ruangan yang sama, tapi ingatanmu berada di dunia lain. Tidak ada orang di sini. Aku mau menanyai banyak hal padamu, kata Wang Bin. Kenapa kau sangat takut kepada para pelintas? Jawab dulu pertanyaanku, kata si vampir. Semesta ini sangat luas. Apa kau percaya pada alien? Kenapa tiba-tiba nanya tentang alien? Wang Bin pun bingung. Kalau ku ingat-ingat, mau itu acara TV waktu kecil ataupun kartun, alien, hantu, dan semuanya dianggap sebagai dewa, bukan? Tapi sekarang para monster memakai orang seperti zombie. Tidak ada hubungannya dengan alien. Ngomong apa sih vampir ini? Mereka lebih seperti virus yang tidak bisa dihilangkan, mungkinkah? Ya, sejujurnya aku memikirkan hal ini. Tapi dari yang kau maksudmu virus walker ini adalah berasal dari alien?
alien berhubungan dengan semua ini, kata Wang Bin. Ayolah, jangan bodoh. Si vampir pun tersenyum. Mengobrol dengan orang pintar rasanya sangat nyaman, tapi Wang Bin tidak bisa menahan ketawanya. Hahaha, aku cuma bercanda. Aku tidak menyangka kau akan menanggapinya dengan serius. Alien memang ada, terus kenapa mereka belum menyerang bumi sampai sekarang, kata Wang Bin sambil bercanda. Aku tahu ini tidak masuk akal, tapi yang selanjutnya akan membuat semuanya jelas, kata si vampir. Tiba-tiba saja mereka dipindahkan ke ruangan yang lain. Tempat apa ini? Ini adalah tempat pertamaku berkhutbah. Tempat di mana gereja evangelikal bermula. Rupanya filar pun dimulai lagi. Apa kau memiliki jemaah sebelum menjadi seorang murid? Apa itu kau? Kau harus terlihat sangat kurus, memakai kursi roda lagi. Para jemaah itu terlihat sangat menyedihkan. Kau sudah menipu banyak orang, kan? Uang dan wanita tidak ada harganya bagiku. Ayahku adalah seorang pengusaha kaya. Dia memiliki kekayaan cukup untuk 7 turunan. Tapi sayangnya sebuah kecelakaan mobil merusak semuanya. Bukan cuma orang tuaku, tapi kakiku juga. Bahkan dengan semua kekayaanmu, kau tidak bisa pulih. Jadi bagaimana tertarik dengan sebuah agama? Menyadari arti hidup yang sebenarnya, aku mengerti akan menjadi seperti apa. Aku berpikir untuk menjadi orang yang lebih baik, tapi takdir mempermainkanku lagi. Aku selalu gagal dalam ujian, lalu aku tidak pandai berolahraga. Aku tidak tahu kenapa aku terkena tumor ganas dan ada banyak jemaah yang merasa tertipu. Para teman-teman dan berpikir untuk melindungiku. Sementara itu aku benar-benar menjijikan waktu itu. Saat aku sekarat, sebuah organisasi yang disebut company muncul. Perusahaan, bukankah dia? Wah, rupanya si dokter laba-laba, si ratu laba-laba. Dokter Ling memang gila. Oh, kau kenal dia, kata si vampir. Lebih dari itu, aku sudah berhadapan dengannya. Aku hampir membunuhnya. Waktu itu dia sedang melakukan penelitian untuk merubah manusia untuk menjadi makhluk yang lebih kuat. Dan dia tahu tentang aku. Lalu dia mengundangku untuk menjadi eksperimennya. Dia membawaku ke labnya. Di sana aku bertemu dengan subjek lainnya. Mereka semua adalah para selebriti, pebisnis kaya, idol, ataupun bintang film. Di mata orang lain kami semua adalah media penelitian dan kami semua memiliki penyakit yang sulit disembuhkan. Dr. Ling melihat pengaruh kami dan setelah eksperimennya berhasil, kami adalah cara terbaik untuknya. Aku tidak punya pilihan selain ikut eksperimennya. Lalu dia pun menjalani eksperimennya. Aku tidak tahu apa yang mereka lakukan padaku. Aku cuma ingat mereka menyuntikkan obat kepadaku. Selama berbulan-bulan penelitian, aku berkali-kali hampir mati, tapi untungnya aku selalu selamat. Eksperimen ini bukan cuma untuk menyembuhkan kankerku, tapi juga untuk membuatku bisa berjalan lagi. Mereka bilang ini adalah keajaiban sains. Eksperimen ini akan menyelamatkan jutaan orang. Aku berpikir seperti itu juga waktu itu. Setelah itu, aku tahu eksperimen ini tidak berjalan dengan lancar seperti yang kukira. Tingkat keselamatannya cuma 10% dan termasuk aku. 3 orang lainnya tidak selamat. Ada orang pebisnis yang raksasa. Eksperimen itu bukan cuma membuat kanker baru, paru-parunya sembuh, tapi ada seorang pebisnis raksasa. Eksperimen itu bukan cuma membuat orang dengan kanker paru-parunya sembuh, tapi dia juga terlihat lebih muda. Selain itu ada seorang idol yang terkena AIDS dan dengan eksperimen ini juga menyembuhkannya. Setelah itu kami bertiga kembali ke tempat masing-masing. Perusahaan diam-diam mengirimkan seseorang untuk mengawasi kami. Cuma eksperimen Dr. Ling tidak stabil saat itu, dia mencoba untuk memperbaikinya. Lalu tiba-tiba saja eksperimennya ketahuan oleh para petugas. Ayo maju, tolong, ada apa ini? Bos menjadi gila, dia menggigit orang, dia sudah membunuh beberapa orang. Bos tenanglah, bos menggigit telinga sekretaris. Ada yang salah? Ada apa orang-orang di sini? Mereka menjadi gila. Ada apa ini tuan? Apa? Jadi semua virus zombie ini gara-gara si Dr. Ling dan semua ini gara-gara perusahaan. Jadi kalian adalah awal mula dari semua virus ini yang berhasil keluar. Ya, kami yang pertama menyebabkannya. Waduh. Nah, itu jadi ketahuan ya, awal mula dari bencana atau apokalips zombie ini ternyata dimulai oleh si perusahaan dan lebih spesifiknya oleh si Dr. Ling atau si Ratu Laba-Laba yang gila. Aduh, walah, aing mah. Virus kami menyebar dengan cepat. Dalam beberapa hari puluhan ribu orang menjadi walker. Ternyata bertemu perempuan itu yang bertanggung jawab atas kiamat ini. Sambil kesal, Wang Bin pun berkata seperti itu. Dengar ceritamu
Ini jauh lebih menyenangkan, bukan? Kata si vampir. Mereka menangkapku setelah sebulan.